Karena ada DNA Creating Better Future, hasrat yang membara, kehendak yang terus-menerus menyala bahwa hidup kita harus lebih baik, bisnis kita harus lebih baik, dan itu mewujud dalam 4 perilaku sehari-hari. Inspiring, yang diciptakan Mbak Kiki, Mbak Fani, dan Mas Gaddafi adalah semuanya menginspirasi kita. Tapi kenapa? Mungkin sudah berapa puluh kali kita mendengar cerita sukses, belum. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita tidak punya DNA otentik yang melekat pada hasrat kita agar hidup kita, bisnis kita, keluarga kita, bangsa kita menjadi lebih baik di masa depan. Suatu hari itu. Dan saya yakin dalam konteks transformasi entrepreneurial dari mamanya menjadi keluarga hari ini, termasuk nanti kepada pewaris berikutnya, akan ada transformasi besar-besaran Blur menjadi korporasi yang mampu beroperasi di skala dunia. Yang kedua adalah courageous, berani punya mimpi, berani punya visi, dan berani ambil keputusan. Kalau tidak, ruang yang Anda tinggalkan di pasar akan diambil orang lain. Ruang tumbuh. Maka Blur, Jaya Bakery, Mas Erwin, Surya Group, dan sebagainya, Siger Property harus terus-menerus bertumbuh. Karena itu Stephen Covey bilang pertumbuhan adalah sebuah keniscayaan, imperatif. Jadi satu-satunya cara untuk tetap bertahan, sustainable, adalah bertumbuh. Dan untuk bisa bertumbuh, tadi di sesi pertama saya sampaikan, kita harus punya kemampuan berdaya saing. Dan untuk berdaya saing, modalnya adalah kinerja sumber daya manusia kita. Karena itu pastikan, tadi Jack Welch mengatakan, harnessing your people untuk memenangkan kompetisi. Kuras sumber daya, paksa sumber daya agar mampu memenangkan kompetisi. Competitiveness. Yang ketiga adalah harness your people. Yang ketiga adalah farsighted, melihat jangka panjang. Apakah 20 tahun lagi masih makan bebek? Apakah 10 tahun lagi bebek bisa dibawa ke mana dan seterusnya? Tadi kita dengar pengen dibawa ke Saudi. Ya, bayangkan orang Arab makan bebek. Di Arab tidak ada air. Ya. Jadi mungkin perlu ada inovasi, ya kan? Rekayasa, ya, inovasi, dan tapi yang paling penting tadi speed, innovation, dan emotional connection. Bagaimana bebek diperkenalkan agar ada emotional connection dengan orang Saudi, dengan jamaah haji yang di sana, dengan jutaan orang Indonesia yang ada di sana, sampai kemudian bebek Blur hadir di Saudi dan diterima oleh masyarakat. Farsighted. Dan yang keempat adalah progresif. Sekarang kita tanya, tiada hari tanpa kemajuan. Ada kemajuan apa yang kita catat? Karena itu owner, business owner dan sebagainya, para pewaris tidak boleh tiap hari in charge di dalam operasi, supaya selalu ada ruang berpikir, selalu ada jarak, selalu bisa punya kemampuan untuk melihat ada jendela ke masa depan. Nah, bayangkan ini Mas Erwin, ya, wawasannya diperluas, pikirannya disemaikan, supaya selalu lahir tadi kemampuan untuk menangkap peluang di masa depan. Itu creating better future. Jadi mulai sekarang mari kita install, kita pahat di dalam diri kita hasrat untuk membangun masa depan yang lebih baik. DNA yang kedua adalah making change happen. Banyak orang punya mimpi, banyak orang punya big dream book, tapi orang tidak bisa membuat perubahan itu terjadi. Itu. Orang muda atau siapa saja para pemimpin yang sekarang membangun bisnis, membangun karir di perusahaan, para manajer, para leader, harus punya tekad, membaca, persisten, gigih, tangguh untuk membuat semua yang diinginkan menjadi kenyataan.
Dan itu berarti apa? Kita punya kemampuan mengeksekusi. Tidak ada gunanya ilmu pengetahuan, tidak ada gunanya kapasitas dan kompetensi kalau tidak punya kemauan, hasrat untuk tidak pernah menyerah. Ya, seperti Mas Trian tadi. Ya, segala macam hina-hina sudah diterima. Tapi ada DNA yang luruh dalam jiwanya, raganya, bahwa perubahan ini harus terjadi. Jim Collins menyebutnya sebagai single factor of success. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Jangan pernah mengharapkan orang lain menolongmu. Ya, kita harus bertumpu pada kekuatan kita, bersumber dari energi batin kita, bahwa perubahan yang kita inginkan harus kita perjuangkan untuk kita wujudkan. Jim Collins selain single factor of success menyebut 2 kata kunci. Ruthless. Kamu harus kejam pada dirimu sendiri. Dan relentless. Kamu tidak boleh menyerah sampai kamu sampai pada tujuan yang kamu inginkan. Itu sama perjuangan mereka itu. Saya juga begitu. Saya S1 Fisika, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S2 Magister Manajemen, S2 Hukum Bisnis, sekarang saya S2 Hukum Tata Negara. Saya doktor ilmu ekonomi, nggak selesai. Doktor ilmu sosial politik selesai. Pendidikan advokat, saya seorang advokat sudah 20 tahun. Jadi sambil pendidikan, sambil mengurus 1.000 orang karyawan, sambil mengurus bisnis di 28 kota, sambil saya jadi ketua di berbagai organisasi, tidak boleh berhenti. Nah, itu energi yang harus ada pada diri setiap orang muda, yakni kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Making change happen. Begitu change, maka Anda harus chase, mengejar. Begitu chase, pasti ada chance, kesempatan. Begitu chance, pasti ada choice untuk memilih. Begitu ada choice, pasti akan ada connection, capital, dan contribution. Kemarin 4 dari 4C dari Pak Haji Krisno, saya tambah 7 lagi. Ya, jadi orang muda harus terus belajar. Ya, sering kalau saya sudah akrab gitu kadang-kadang ya mulut saya agak pahit. Ya. Jadi kalau kamu ngatur matamu saja nggak bisa, bagaimana kamu mau ngatur nasibmu? Jadi kadang-kadang kita Jumatan juga ngantuk, seminar juga ngantuk, gitu kan? Belajar juga ngantuk. Tapi kita pengen punya duit banyak, pengen punya omset banyak, ya kan? Iya, betul. Mungkin banyak yang berjuang seperti saya, seperti teman-teman ini dari orang tua yang sederhana perjalanannya Pak Haji Kris. Kemarin saya satu mobil diceritain perjuangannya luar biasa dari Blitar, Lampung, berjuang luar biasa. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Dan kerja keras juga nggak bisa diwakilkan. Tolong kamu yang kerja keras ya. Seperti Trian tadi itu. Tolong kamu yang nyopir ya, kamu yang susah ya. Tidak. Tidak. Saya juga demikian. Ya. Saya sudah mau 60, tapi saya masih lapar dan haus. Tadi lihat duit juga masih senang. Ya. Lihat dunia masih menggairahkan. Itu Mas ya. Saya lihat kamu aja menggairahkan. Ya. Ada 4 perilakunya curious, pengen tahu, pengen belajar. Ini kan orang-orang yang hebat ini. Ya. Yang kedua, imajinatif. Ayo buat bayangan. Saya menaruh 14 bangunan istana di kamar saya. Saya menaruh 14 foto presiden di Camp King Sulaiman. Padahal baru ada 7 presiden. Tapi saya sudah taruh 7 presiden berikutnya. Ya, dan saya punya rencana, punya cita-cita akan ada ya pria, wanita yang kira-kira sekarang seperti Mas Erwin itu berkaus hitam. Kenapa kaosnya hitam? Karena hitam itu mampu menyerap segala persoalan. Dan kenapa warnanya putih? Karena yang putih itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi lambung hidup kita mampu mencerna segala macam persoalan hidup, segala macam penyakit.
Jadi kira-kira kalau Erwin itu minum kopi campur sianida, itu lambungnya mampu mencerna. Jadi kalau ada sekarang ratusan orang bekerja di bawah kendali dia, akan ada ribuan orang di masa-masa yang akan datang yang akan mendapatkan kehidupan. Jadi saya kemarin diberi tugas oleh Pak Jalal, pemilik Nibras. Sekarang transformasinya Nibras dari 2.600 toko menjadi 10.000 toko. Ya, dari 6.000 orang karyawan menjadi 15.000. Ya, dari 1 juta pieces menjadi 5 juta pieces yang harus dijual dalam setahun. Jadi harus punya hasrat dan entrepreneurial, cari cara, tidak ada jalan buntu. Anna idadoni abdi bi, kata Allah, aku sesuai persangkaan hambaku. Ya, dalam surat An-Najm ayat 39 Allah berfirman, aku akan memberikan kepadamu yang setara dengan yang kamu ikhtiarkan. Jadi ayo, dunia diberikan kepada kita, kuasai dunia, gitu kan? Bangun impian terbesar, berimajinasi, tapi harus beradaptasi, adaptif. Tapi juga harus entrepreneurial, kreatif, cari cara, tidak ada jalan buntu, terus menerus belajar, pergilah ke Cina, pergilah ke Jepang, pergilah ke Eropa, dan terus menerus datangilah pabrik-pabrik di Guangzhou, di mana saja yang kita bisa belajar. Tapi sambil kita dengarkan bagaimana para pesaing selalu bertumbuh, bagaimana mereka bekerja lebih efisien, lebih gila-gilaan, bekerja lebih efektif, bekerja lebih cepat. Itu saya kira yang tidak boleh kita lupakan. Dan itu ada di entrepreneurial. Dan yang ketiga, jangan lupa dari kalau kita bicara dengan Mbak Cici, kemudian teman-teman yang lain, selalu yang terakhir DNA untuk delivering positive impact. Ya, seperti tadi kan, tadi kita bersaudara tidak jualan bebek, jualan kebahagiaan. Mas Erwin dan Rosid tidak jualan roti, ya, jualan pencerahan, harap, membangun kesadaran bahwa hidup itu indah. Dan untuk itu maka kita harus berjuang membangun kehidupan. Jangan disia-siakan. Hidup itu anugerah. Ya, dan kita saling jadi hadiah. Ini bertiga ini saling jadi hadiah. Ya, Pak Fani hadiah untuk Mas Gaddafi hadiah untuk Mbak Cici, dan seterusnya. Ayo, ngapain bertengkar? Nah, gitu kan, ayo berkarya. Habiskan waktu untuk berkarya. Apalagi yang hadir sebagai pasangan. Ya, jadi selalu penting untuk memastikan bahwa pasangan adalah tangga naik setiap pasangan. Pasangan adalah mesin turbo yang bisa kita hidupkan untuk mencapai impian-impian besar. Dan forum-forum seperti ini harus menjadi forum tempat kita menyemai cita-cita besar tentang kehidupan yang lebih baik, ya, tentang semuanya. Ya, itu saya tulis di kamar saya ingin punya anak cucu peraih Nobel. Mungkin orang heran, orang mungkin mencemooh. Untungnya saya tulis di dalam kamar saya. Ya, Anda tidak tahu, tapi itu merangsang saya tiap hari. Dan orang tidak pernah membayangkan 25 tahun yang lalu, Pak. Tapi tahukah Anda, Mei nanti cucu saya laki-laki akan lahir di London. Siapa yang pernah membayangkan? Kita harus panggil masa depan kita. Kita harus undang masa depan kita dengan membayangkan hal-hal yang tidak mungkin. Saya bilang sama Hengki, suatu hari, ya, konferensi klienmu ini itu 1.000 orang, mungkin di Sentul 10.000 orang, dan seterusnya. Kita harus punya pikiran besar, ya. Kita harus habiskan waktu kita untuk membayangkan, ya, kemampuan kita berdialog dengan pasangan. Juga harus menggunakan vocab, grammar, language yang berkualitas, karena sebenarnya kita sedang menyemai pikiran besar. Iya. Saya tulis saya akan punya ya memang masih jauh ya, tapi saya omongkan aja ya, 1.000 kamar kos. Saya baru punya 150 kamar, saya sedang membangun 100 lagi.
saya nggak akan mati sebelum punya 1000 kamar. Dan saya beritahu Tuhan, saya jangan mati. Sebelum saya juga jangan mati sebelum ada anak cucu saya peraih Nobel. Jadi insya Allah cucu saya akan seperti Sadiq Khan yang jadi wali kota London. Seperti Hamzah Yosef yang menjadi Perdana Menteri Skotlandia. Dan itu sudah saya buat bahkan ketika putra saya masih SMP. Saya mendaftarkan merek rumah sakit saya 20 tahun lalu, Bapak Ibu. Ya, merek rumah sakit saya itu sudah ada 20 tahun. Ketika putri-putri saya masih TK. Sekarang 6 putri saya dokter. Kita harus undang masa depan. Ini yang muda-muda ini, ya, harus sering-sering makan BP. Semakin banyak Anda memahami Bapak Blur yang geledek dan geledek, itu otak Anda akan pecah. Pikiran kita akan hidup, ya kan? Itu. Dan riset Harvard terakhir kemarin saya janji nge-share itu videonya. Kalau pikiran kita memikirkan sesuatu yang berdimensi jangka panjang dan besar, otak kita berbicara. Kemudian penelitian salah satu dokter dari tulang ekor, yes, kalau ada mindfulness, khusyuk dengan cita-cita, ya suatu hari. Saya kalau ketemu Dona, ketemu Hengki dari sejak bertahun-tahun yang lalu, saya bilang kamu layak jadi first lady. Sekarang tanya Hengki, layak jadi presiden nggak itu? Gitu. Kalau Anda mindfulness, khusyuk, diam, bermunajat, terkoneksi dengan alam semesta, semua yang kita inginkan akan tercapai. Dan dari tulang ekor itu berpijak ke atas sampai tengkuk, dan di tengkuk berhenti harus sambung dengan cita-cita besar. Ya, ditambah penelitian Harvard terakhir, kalau kita komplain, waduh susah. Ya, edukasi susah, jualan bebek susah. Itu otak kita menyusut. Jadi kalau Anda makin lupa, hati-hati, mungkin itu isyarat otak Anda menyusut. Ya, buka cabang tambah susah dan seterusnya. Tidak, karena itulah penting forum-forum seperti ini. Sambut tadi forum yang akan dibuat oleh MI untuk membuat kita terus berpikir. Riset di Harvard lagi, Harvard University. Orang itu harus 2 kali seminggu pikirannya disentak oleh sesuatu yang baru. Nah ini tugasnya Hengki itu, ngumpulin orang Lampung 2 kali seminggu ya, pasti berat ya. Supaya kita terus-menerus hidup pikirannya. Dan di riset itu dibuktikan bahwa orang yang berkumpul minimal 2 kali seminggu ngopi, ya. Tapi ngopinya yang benar, ngopinya harus di kopi tujuan kita. Kalau ini sponsor ya. Saya maaf itu, rumah saya juga ada kafe di rumah, termasuk di King Sulaiman ada kafe. Berbagai kopi dari seluruh Indonesia disajikan di situ. Kenapa? Karena kita harus mendidik bangsa kita, mendidik orang muda, ya kan? Termasuk mendidik diri kita. Nanti kalau Anda nggak berkembang, Anda kan mesti nyalahin Hengki lah. Hengki nggak bikin forum, gitu kan? Gitu. Forum-forum seperti ini nggak banyak, gitu kan? Sudah terbukti kan yang hadir juga tidak banyak, karena memang yang sukses tentu saja tidak banyak. Ini bagian dari seleksi alam. Untuk betah mindfulness duduk itu berat sekali kan? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, khususnya orang muda. Ya kan? Menjelang forum saya kan tadi Anda mau hampir meninggalkan rumah ya. Jadi delivering positive impact. Bayangkan itu kita ringkas singkat 70, 80, 90 tahun. Saya diramal oleh Pak Haji Kresno akan berumur 96 tahun. Kemarin diramal sama Pak Haji Kresno. Kesannya akan hidup 96 tahun karena banyak rambut di telinganya. Tolong yang belum tumbuh ditumbuhkan. Nomor 1 perilakunya apa? Empatik, merasakan penderitaan orang di sekitar kita tadi. Ya. Kalau bebek belum maju, para peternak, bebek bertambah manfaat,
petani Lombok, petani akan bertambah penghasilannya, ya. Dan impact yang kita pikirkan bukan jualan bebeknya, tapi impactful. Jadi kita harus punya dua sekaligus, meaningful life dan impactful life. Hidup yang bermakna dan hidup yang berdampak. Apapun profesi kita, bekerja, semua putra-putri saya bekerja untuk perusahaan orang lain. Ya, karena lihat 35 tahun seperti hanya juga tadi, saya tidak pernah bekerja untuk orang lain, membangun bisnis. Saya sama SPD kayak Trian, ini ada kemiripan, sarjana pendidikan fisika. Ya, jadi saya harus jadi guru tapi nggak pernah jadi guru. Nah, ada 4. Yang kedua, kolaboratif. Kita nggak akan pernah berhasil kalau kita nggak berkolaborasi. Betul? Ya. Karena itu kalau di NLP ada namanya istilahnya resourcefulness. Jadi kemampuan untuk membangun kesuksesan bersama orang lain. Ya, resourcefulness. Kalau Aker, ada satu ahli, David Aker, menyebut ada 4 kunci sukses. Sukses yang pertama apa? Accessibility to unique resources. Kemampuan untuk mengakses sumber daya unik. Nah, kalau kita nggak pernah bergaul, kita nggak pernah bertemu siapapun, bagaimana kita mampu mengakses sumber daya unik? Gitu kan? Kira-kira. Jadi saya respect, apresiasi pada yang hari ini hadir dan perusahaan-perusahaan yang mengirimkan timnya di ruangan kita. Nah, yang ketiga, setiap pendakian itu selalu sulit, resilient. Ya, pasti jatuh bangun dari ditipu ya. Saya tahun 96, hanya di 5 tahun pertama bisnis saya, itu saya ditipu partner saya 1,1 miliar. Uang tahun 96 1,1. Ya, besar sekali. Ya, plus yang lain-lain. Ya, selama 35 tahun juga demikian, ditinggalkan tim dan sebagainya. Jadi Mas Abdul Aziz dari Palembang ya baru memulai proses bisnis berapa tahun tadi? 13 tahun sudah ditinggalkan manajernya. Saya bilang biasa saja. Ya, Pak Dahlan Islan di usia 72 tahun rugi 2 triliun juga tetap senyum. Ya, jadi kalau Anda habis ditipu, dilukai dan sebagainya, jangan komplain. Selain otak Anda menyusut, ya, orang lain tidak lagi trust sama Anda. Jadi begitu habis ditipu, justru harus ke salon, ganti baju, bermake up sedikit, ya, pamerkan bahwa Anda baik-baik saja. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan kelihatan betul kamu harus ditipu ya. Ya, kamu harus tinggalkan temu ya. Itu. Kalau politisi, kamu habis kalah ya. Kelihatan betul. Ya, saya melatih 28.000 caleg dan tentu lebih banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil. Kalau ada yang datang ke saya, kamu kok lusuh gitu? Kamu habis kalah ya? Kalah itu najis. Nah, gitu. Jangan ada najis di wajahmu. Nah, gitu. Nanti ada bekas kekalahan di situ kan. Sama dalam bisnis, di pekerjaan juga demikian. Kemarin Amazon memecat 13.000 orang. Alhamdulillah putra saya selamat untuk yang ketiga kalinya. Ya, tapi dia sudah well prepared. Suatu hari dia pernah mau pulang, Pak aku mau pulang. Kenapa mau pulang? Nggak tahan. Dipimpin oleh orang asing dari jam 9 sampai jam 9 lagi, tekanannya keras. Saya bilang, kamu tidak boleh pulang. Tapi kalau kamu memaksa pulang, kamu nggak boleh pulang ke rumah. Rumah kita bukan rumah para pecundang. Wih. Ya. Iya. Alhamdulillah dia tidak pulang. Tapi Dia tetap di London. oh, Iya. ngekos. Dan sekarang tetap dia masuk. Wih. Kemarin dia beli rumah 1,2 miliar. Dia masih punya saham di kantor pusat Grand di Singapura. Jadi hidupnya bertumbuh. Coba bayangkan kalau dulu saya mengizinkan, dia pulang lah, pulang lah. Saya di kamarnya saya tulisi hanya anak dengan juara 1 di sekolah yang boleh tinggal di rumah. Wih. Di kamarnya putra saya. 8 putra putri saya itu sekolahnya semuanya akselerasi kelas 2
SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dan paling tidak 3 besar. Kenapa? Karena saya mendidik mereka dengan keras. Karena mereka akan hidup di zaman yang susah. Iya, itu cara saya balas dendam waktu karena saya waktu kecil miskin. Ya. Oh, enaknya anak-anak ya kan? Iya juga ya. Jadi itu resilient cara saya mendidik. Sekarang putri saya pertama di FKUI sedang radiologi, yang kedua sedang di FKUI juga untuk spesialis kulit, yang ketiga di Jakarta untuk bekerja sebagai dokter tinggi, yang satu masih di Malang, yang dua sedang pendidikan. Jadi kita harus menyiapkan diri kita, anak kita, keluarga kita untuk suatu mobilisasi sosial yang lebih tinggi. Sepakat nggak? Ya kan? Tadi bisa dikenang, ada cerita. Ya, Mas Hengki sama Trian kan ada cerita 15 tahun. Kalau Hengki sama Irawan kan nggak ada cerita ya. Ceritanya ngapusi pasar aja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, resilient itu penting. Betul. Ya, berapa kali kita jatuh? Berapa kali ditipu? Ya, berapa kali didemo? Maaf, berapa kali diperiksa pajak? Iya. Ya, saya pernah diperiksa pajak dan berapa kali dipanggil Polda. Jadi pokoknya kita siapkan diri kita. Kata Nasim Nicholas Taleb, tugas kita cuma 2, memicu terjadinya peristiwa. Akan ada peristiwa apa di usia 40 tahun? Akan ada peristiwa apa di usia 50 tahun? 60 tahun, 70 tahun. Dan yang kedua, menyiapkan diri untuk suatu tugas di masa depan. Tadi Mas Erwin bisiki saya, kita sedang menyiapkan diri untuk suatu tugas besar, tanggung jawab besar di masa depan. Betul nggak? Bergantung kepada apa peristiwa dan tabungan peristiwa apa yang kita buat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Berarti kualitas kita di masa depan itu bergantung kepada jumlah akumulasi tabungan peristiwa yang kita buat. Keputusan-keputusan besar. Orang-orang baru yang kita temui. Betul? Ilmu baru yang kita tantang. Dan cita-cita yang kita perjuangkan. Dan itu pasti membutuhkan resilient. Dan yang terakhir tentu hidup impactful. Hidup impactful. Ya, berkarya untuk orang banyak. Untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, dan untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, ini 3 DNA untuk bisa tumbuh besar 10 kali lipat. Kalau di kelas selalu saya mengajarkan 10 kali lipat. Baik, berikutnya. Nah, ini dia terakhir. Ya, saya ringkas semua materi ya dalam satu layar ini. Bener-bener ringkas. Ada 10 elemen exponential organization itu, atau organisasi yang bisa bertumbuh 10 kali lipat itu. Ya. Nomor 1, high impact activity. High is itu adalah high impact activity. Sekarang tanya karyawan kita, manajer kita, supervisor, leader kita, apakah tiap hari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang high impact? Apa yang high impact bagi manajer? 1, menghasilkan uang. Betul? Yang kedua, menjual barang. Jadi saya menggambarkannya dengan 5 jari ini. Berapa jumlah uang masuk? Jadi kalau kita tanya sama manajer kita, ini yang seragam, kita cuma tanya 5 saja. Nomor 1, berapa uang masuk yang kamu hasilkan hari ini? Yang kedua, jumlah pieces terjual, jumlah bebek terjual, jumlah roti terjual, jumlah utang yang diberikan, jumlah dana, funding, lending, dan sebagainya. Betul? Ya kan? Yang ketiga, jumlah transaksi, berapa resi tiap hari. Kemarin saya mengunjungi murid saya di Tasikmalaya yang bertransformasi dari 8.000 resi sehari menjadi 88.000 resi sehari. Jualan kerudung. Ya. 8.000 menjadi 88.000. Sekarang pikirkan kalau kita mau tumbuh 10 kali lipat, maka pastikan setiap manusia di perusahaan kita
hanya boleh punya high impact activity. Ya, high impact activity. Anda juga demikian. Mulai sekarang kalau diajak siapapun, suka jalan-jalan kan, mungkin diajak ngafe, tanya dulu, ada uangnya nggak? Menghasilkan uang nggak? Betul? Membawa kita lebih dekat dengan uang nggak? Yang kedua, ibu jualan apa? Seafood. Berapa ton seafood terjual? Ya, pertemuan nanti itu membuat saya sedang mendampingi kuliner juga di Sukma Rasa di Lombok. Saya akan ke Cina besok untuk observasi perusahaan seafood di Cina. Ya, berapa ton seafood? Yang ketiga, berapa transaksi yang akan dihasilkan? Yang keempat, nambah buyer baru nggak? Yang kelima, membangun kapasitas untuk mampu melayani berapa total customer. Itu namanya naik dulu. High impact activity. Ayo, apa high impact activity-nya Mbak Herli? Selfie, ya kan? Jualan kue di bandara. Apa? 5 tadi. Uang masuk, saya mulai hari ini bertekad saya nggak akan ngapain. Selain yang 5, menambah jumlah uang masuk, menambah jumlah bisnis lebih terjual, menambah jumlah transaksi harian, menambah jumlah buyer baru, menambah total customer yang bisa dikelola. Betul? Jangan lakukan di luar ini. Itu namanya high impact activity. Kawan kita, karyawan kita ngapain di kantor? Cetak-cetuk di depan laptop. Apa yang kamu buat konsep? Sampai malam, sampai besok nggak selesai. Hanya menambah kadar karbon dioksida di ruangan. Ya kan, coba Anda cek itu karyawan kita. Betul. Ya, gitu. Tidak jelas yang dihasilkan. Iya. Datang ke kantor kepalanya kosong, pulang dari kantor tangan kosong. Hah? Yang bertambah hanya karbon dioksida di ruangan kita. Ya, kalau nitrogen bisa membunuh virus. Ya, karbon dioksida membunuh manusia. Jadi jangan pelihara lama-lama itu manusia yang hanya menghasilkan karbon dioksida. Nanti perusahaan Anda yang terbunuh. Ya. Nah, yang kedua, strategic work, strawwork. Jadi high strawwork, pastikan tim kita yang operasional high yang leader strawwork. Pekerjaannya hanya untuk menjaga keberlangsungan. Ya, menjaga keberlangsungan. Atau strategic work. Apa itu yang terkait dengan strategic work? Kalau tadi kan 5. Ya, kalau ini strategic work itu apa? 1, growth ability, kemampuan bertumbuh. Yang kedua, profitability, kemampuan berlaba. Yang ketiga, sustainability, kemampuan menjaga keberlangsungan. Yang keempat, market coverage, kemampuan untuk membangun ruang lingkup cakupan yang lebih luas dalam operasi. Yang kelima, competitiveness, dalam membangun daya saing. Jadi 5. Nah, 5 itu operational hariannya harus ada 10. Yang pertama, operational excellence. Ya, operational excellence itu harus speed, innovation, dan emotional connection. Yang kedua, extreme productive. Kalau di perusahaan saya, absensi datang itu dengan minimal laporan 8 pekerjaan yang akan diselesaikan hari ini. Jadi absennya dengan cara rencana kerja hari ini. Itu caranya absen. Kalau enggak, listing tidak boleh masuk ke kantor. Waktu pulang juga begitu. Caranya presensi pulang gimana? Store hasil kerja hari ini. Itu tiap hari dilakukan. Pastikan itu namanya extreme productive. Yang ketiga, extreme efficient. Semua orang harus jadi cost killer, pembunuh biaya.
Mangkas biaya sampai ke tulang-tulang. Ya, saya jualan uang. Tidak boleh ada lettuce yang tidak jadi uang. Tidak boleh ada irisan daging yang tidak boleh jadi uang. Saya punya restoran, tidak boleh ada satu bulir beras yang tidak jadi uang. Tidak boleh ada kangkung yang dibeli yang menguning yang tidak jadi uang. Itu spiritnya. Ya, bayangkan itu karyawan kita nggak produktif, kosnya tinggi, marginnya pasti tipis. Benar. Perusahaan siapapun nggak suka. Iya. Perusahaan mbahmu sekalipun, mbahmu yang sudah mati pasti bangkit dari kubur. Ngamuk. Kenapa perusahaan kayak gini? Iya, ya kan? Udah. Yang ketiga, yang keempat, harnessing resources. Pastikan semua sumber daya berada pada puncak kapasitasnya. Saya duduk tadi nggak berhenti tuh mengganggu pikirannya Mas Erwin. Itu kalau semua mesinmu beroperasi, berapa kapasitas rotinya jalan? Belum berpikir itu kalau itu nanti beroperasi di skala besar, berapa orang yang harus kamu ambil? Kalau nanti kamu beroperasi pada kapasitas puncak, berapa buyer baru yang kamu butuhkan? Kalau kamu nanti beroperasi di skala yang besar, siapa kompetitor yang kamu hadapi? Nah, itu pikiran-pikiran yang harus kita bangun tiap hari supaya bisnis kita bertumbuh. Nah, itu namanya harnessing resources, kuras sumber daya. Ya. Kemudian yang kelima, competitiveness. Tiap hari kita membuat bisnis kita, tim kita, orang kita, produk kita lebih baik dibandingkan kompetitor. Ingat, lebih baik dibandingkan kompetitor. Kalau Anda nonton CNN, Anda tahu di war room-nya CNN itu RBC, BBC, ya, dan seterusnya, betul? Karena setiap saat dia melihat apa yang dilakukan oleh kompetitor. Tiap saat dashboard Anda harus ada dashboard tentang kompetitor, audit kompetitor. Karena Anda juga akan diaudit oleh kompetitor. Nah, yang keenam, great leader. Great leader. Great leader itu punya apa? Great focus. Great focus. Saya bisa menguji kepemimpinan seseorang dengan hanya mengatakan apa fokusmu setahun ke depan, dan 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Ya, nanti mungkin setelah ini Mas, will strategi ya sedikit. Yang ketujuh adalah radical optimis. Peter Fish bilang kita harus optimis. Ya, harus optimis. Sudahlah, harus optimis. Di tangan Mas Trian, kuburan pun bisa dijadikan Kaplingan. rumah. Kuburan bisa dipindah. Nah, itu ya. Ya, jadi itu namanya radical optimis. Yang ke-8, crazy network. Networknya harus crazy. Dari Profesor Peter Fish. Networknya harus crazy. Ya, setan-setan juga dijadikan teman. Ya kan? Preman, wah, segala macam, jenderal, segala macam, semuanya. Kenapa saya jadi advokat? Kenapa saya ikut kursus Lemhanas? Kenapa saya? Karena kita butuh teman, butuh crazy network, butuh connectedness. Ya. Kemudian yang ke-9, fanatik disiplin. Disiplinnya fanatik, disiplinnya radikal. Banyak diantara kita nggak disiplin. Coba Anda rasakan. Hari ini punya cita-cita hebat, besok sudah kendor. Ya, habis ketemu Hengki membara. Ya, besok meredup. Melempem. Ya, melempem. Ya, jadi nggak boleh, harus membara. Setiap saat menyala. Ya, radikal optimis. Fanatik disiplin. Ya, radikal optimis, fanatik disiplin. Dan terakhir, winning character and culture. Punya budaya menang. Budaya menang itu apa? Ya, kemarin ada Andini ya, hari ini nggak hadir ya. Andini hadir, Andini? Nanti malam, ya. Dia bilang selalu ingat menolak lemah, menolak gagal, menolak kalah. Karena kalah itu najis. Kalah itu menjijikkan, kalah itu najis. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara orang muda, ayo kita, hidup ini karunia, hidup ini singkat, hidup ini anugerah, ayo kita bahagia.
Ayo kita sukses. Paling akhir kita harus punya peta masa depan kita. Ini dari Eric Partaker. Ya, saya mau tunjukin 4 saja. Yang pertama, purpose and direction. Setiap orang pulang dari sini punya tujuan dan punya arah. Jangan jadi manusia nggak punya arah. Betul? Jangan sampai punya jabatan nggak punya arah, punya perusahaan nggak punya arah, punya arah. Pertanyaan pertama, where do we want to be in 3 years? 3 tahun lagi kita jadi apa? Hengki jadi apa? Saya jadi apa? Serius, ya. 3 tahun lagi saya harus punya 300 kamar kos. 3 tahun lagi saya punya rumah sakit. Saya punya 3 bakal rumah sakit. Ya, saya akan punya rumah sakit. Dalam 3 tahun lagi saya akan akuisisi hotel. Dalam 3 tahun lagi dan seterusnya. Jadi kita harus punya arah. Where do we want to be in 3 years? Ayo tulis di bukunya masing-masing. Aku ingin gimana 3 tahun yang akan datang. Kesehatan, finansial, keluarga, sosial, dan sebagainya. Ya, kalau tadi Pak Rianto punya pesantren, 16 tahun lalu saya bangun pesantren. Ya, baru pesantren kecil, saya ingin melahirkan para pemimpin, para pengusaha, para pemimpin, para pemikir, para pejuang, gitu, yang membawa perubahan. Kemudian yang kedua, market and advantage, pelajari marketmu dan apa keunggulanmu. Dan bertanyalah, what pain are they feeling every day? Apa painnya market kita tiap hari? Kamu apa? Kalau Mas Trian, apa kesulitanmu? Orang muda sulit punya rumah, ya kan? Ya, putra saya rumah pertamanya 1,2 miliar di mana? Masya Allah udah mahal banget. Sudah rasanya sudah nggak mungkin, sulit. Kalau saya hidup zaman sekarang pun mungkin saya nggak punya rumah, kira-kira. Makin sulitnya, maka tugas Trian membangun rumah, ya, yang terjangkau 5 hari 1 bayar. Apa alasan beli rumah di Trian? Nah, ini yang di campaign dia tiap hari. Ya. Kemudian yang ketiga, goal and metric. Tiap hari kita bertujuan dan kita punya ukurannya. Punya ukurannya. Saya, maaf izin, hanya memberi contoh untuk orang muda. Setiap tahun saya harus punya SHM baru. Ya, sekarang baru 33 SHM. Saya harus punya 100 SHM sebelum mati. Karena saya ingin hidup 100 tahun. Jadi saya sudah bilang sama Allah, jangan saya dimatikan sebelum punya 100 SHM. Ya, jadi yang ketiga, maka pertanyaannya adalah, what are our top 3 priorities right now? Apa 3 prioritasmu sekarang, orang muda? Apa 3 prioritasmu? Ya, kalau prioritas saya sekarang saya sehat. Segala macam cara